Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Forkompinda, Pak Kasdim, Pak Kabak Ops Polresta, Pak Dandenpom, Pak Sekda, Pak Stafali dan seluruh jajaran di Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jambi. Hari ini kita melakukan rapat evaluasi dan rapat koordinasi atas instruksi Wali Kota nomor 15 yang akan berakhir pada tanggal 25 Oktober. Sehingga kami mengkaji yang pertama berkaitan dengan proses peningkatan kasusnya. Saat ini jumlah kasus 260 dengan sembuh 140 orang. Yang meninggal ada 5 orang, total kumulatif 405. Jadi dari kasus ini peningkatan jumlah kasus 2 minggu terakhir itu cenderungnya sudah 1 digit, artinya sudah di bawah 10. Di mana 2 minggu sebelumnya pada instruksi nomor 14 peningkatan di atas 20, 30, 40 kasus setiap harinya. Kemudian angka kesembuhan juga sudah meningkat, sudah semakin banyak yang sembuh. Ini lihat dari data pasien yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap hanya tinggal 20. Kemudian di sisi yang lain juga dari hasil penindakan tim relaksasi yang melakukan pelanggaran masker diberikan sanksi 816, di mana 2 minggu sebelumnya lebih dari 1000 yang dilakukan tindakan. Begitu juga tempat usaha yang ditindak tinggal 7, di mana sebelumnya setiap minggunya lebih dari 20 pelaku usaha. Jadi dari 2 indikator itu, yang pertama indikator peningkatan jumlah kasus, yang kedua jumlah angka kesembuhan, yang ketiga tingkat kepatuhan dari jumlah yang dilakukan sanksi menurun, maka pada hari ini kami memutuskan kesepakatan yang pertama membuka kembali kegiatan-kegiatan tempat-tempat usaha yang sebelumnya telah melakukan simulasi tentang protokol kesehatan. Jadi tempat usaha yang akan kami buka ini salah satu syaratnya adalah melalui asosiasinya menyampaikan simulasinya. Yaitu yang akan kami buka adalah fitness dan senam, kemudian warnet tapi khusus untuk belajar online, tapi bukan untuk main game, spa, refleksi ya, pijat refleksi, bola sodok, bar, karaoke keluarga, kafe, dan kolam renang serta tempat bermain anak. Jadi tempat-tempat itu yang sebelumnya pada instruksi nomor 15 dilarang, kita sudah mulai relaksasi. Kemudian yang kedua membuka kembali dengan pembatasan operasional untuk kegiatan meeting. Itu aturannya sama di gedung-gedung pertemuan sudah boleh 50 orang untuk ke kapasitas yang lebih dari 100 orang dan 50% untuk yang kapasitas ruangannya kurang dari 100%. Kemudian yang berbeda lagi juga berkaitan dengan kebijakan resepsi pernikahan. Sebelumnya hanya boleh di gedung, untuk ke depan 2 minggu ke depan mulai tanggal 26 sudah boleh dilakukan resepsi pernikahan di rumah dengan aturan dan ketentuan yang sama. Kaidahnya yaitu maksimal setiap sesinya 50 orang, tidak menyediakan kursi meja, tidak ada makan di tempat atau prasmanan, semuanya nasi kotak, dan tambahannya adalah kegiatan musik boleh, tetapi tidak boleh menghadirkan penyanyi atau orang yang bernyanyi selain dari penyanyi profesional yang memang sudah tugasnya nyanyi. Jadi mic-nya tidak bertukar-tukar, jadi audiens tidak boleh menyanyi. Itu adalah relaksasi-relaksasi yang berkaitan dengan pernikahan. Dan kewenangan izin dari pernikahan ini berada di kecamatan. Jadi bagi Bapak Ibu warga masyarakat Jambi yang akan mengadakan resepsi, silakan mengajukan permohonan perizinannya melalui kecamatan dengan prosedur yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk pelaksanaan akad nikah direlaksasi lagi, yang sebelumnya hanya boleh di KUA dan tempat ibadah, boleh juga dilakukan di gedung-gedung pertemuan, tetapi tidak boleh di rumah dengan maksimal 20 orang. Kemudian berkaitan dengan area publik sudah kita buka seperti Tugu Keris, Danau Sipin dan lain-lain, tetapi tetap mengikuti aturan jam malam
Dan khusus yang berjualan kuliner tetap hanya boleh bungkus, tidak boleh makan di tempat. Kemudian aktivitas ibadah juga kita relaksasi tetap, tetapi semua tempat ibadah harus memenuhi protokol kesehatan. Jam malamnya kita tambah lagi 1 jam, jadi sampai dengan 23.00 jam malamnya, berakhir jam 4 pagi, kecuali yang emergensi. Nah, untuk minggu depan ada hal-hal khusus. Yang pertama adalah peringatan Maulid Nabi. Khusus untuk Maulid Nabi sudah dapat dilaksanakan di tempat-tempat ibadah dengan batasan maksimal 50 orang menggunakan protokol kesehatan, kecuali musolanya kecil maka maksimal 50%, sama dengan aturan meeting. Tidak boleh ada acara makan-makan. Kemudian durasi waktunya dipersingkat maksimal 45 menit. Penceramahnya nggak boleh dari luar daerah. Dan itu kewenangannya di kelurahan. Jadi Bapak Ibu para pengurus masjid yang akan mengadakan peringatan Maulid Nabi agar mengajukan izin atau pemberitahuan ke kelurahan supaya semuanya bisa dikontrol dengan baik. Kemudian berkaitan dengan pilkada juga sama, disepakati dengan aturan-aturan meeting. Boleh di gedung pertemuan, boleh di rumah, tetapi maksimal 50 orang, tidak ada makan-makan, harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat koordinasi hari ini, dihadiri rekan-rekan Forkompinda. Nanti mulai berlaku tanggal 26 Oktober dengan ditandatangannya nanti instruksi wali kota yang terbaru menggantikan instruksi wali kota nomor 15. Ya, jadi kewenangan khusus untuk resepsi pernikahan itu kan berada di kecamatan. Berarti kecamatan dan jajarannya termasuk kelurahan akan mengawasi proses itu, dibantu teman-teman dari Babin Kamtibmas dan Babinsa yang tergabung dalam gugus tugas COVID. Dan gugus tugas COVID ini sudah sampai level RT. Jadi semua yang memiliki SK gugus tugas mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di masyarakat. Sebelum kita relaksasi, kita sudah menyiapkan perangkat pengawasnya, yaitu gugus RT siaga COVID-19. Jadi Pak RT inilah nanti akan melaporkan ke kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibmas untuk menegakkan itu. Tetapi untuk yang di rumah khusus itu harus menyiapkan 1 kursi atau meja, ada mejanya untuk tim pengawas, inspektor dari gugus tugas, sewaktu-waktu beliau hadir. Syukur-syukur kalau jumlah resepsinya dalam minggu itu tidak banyak, ya bisa standby di situ. Tapi kalau banyak tentu mobilisasi dan kesadaran masyarakat yang dituntut di sini. Jadi jangan takut dengan petugas, tapi takutlah dengan COVID-19. Gitu. Adapun petugas di sana, kalau kesadaran edukasi masyarakatnya yang belum tinggi, tetap aja dilanggar. Karena petugas juga ada waktunya, dia harus sholat, dia harus makan. Ketika ditinggalkan, kalau petugas tidak ada, maka bebas. Bukan itu yang diharapkan. Tetapi instruksi wali kota ini mengatur untuk sama-sama kita patuhi. Jadi jangan sekali-kali takutnya karena ada petugas, tetapi kesadaran bahwa acara ini jangan sampai menularkan COVID bagi tamu, bagi pengantinnya, apalagi bagi keluarganya, bagi yang lain-lain. Gitu. Kalau sanksi mengenai protokol kesehatan itu mengacu ke Perwal 21 dan itu tidak dirubah sampai COVID ini selesai. Yang dirubah atau yang diberikan relaksasi atau pengetatan itu berdasarkan instruksi hanya substansi teknis kegiatannya. Tetapi untuk sanksi 50.000 untuk masker, kemudian dunia usaha 5 juta, melanggar lagi 10 juta. Yang ketiga disegel, izinnya dicabut, izin operasional sementara.